Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini kita akan merangkum sebuah film action berjudul Men of War tahun 2026. Sebuah cerita tentang seorang veteran operasi khusus yang harus mengarungi medan perang Rusia-Ukraina demi menyelamatkan wanita yang dia cintai dari tangan pasukan musuh tanpa bantuan apapun kecuali keberanian dan skill tempur yang telah terasah bertahun-tahun. Nah, setegang apakah peperangannya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar pada tahun 2022 di kota Barcelona, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang veteran pasukan khusus Amerika Serikat bernama Michael Connor mendapat video call dari seorang wanita bernama Riley yang terlihat sangat panik karena sedang berada di bawah tegangan serangan Rusia yang sedang membombardir wilayah Kharkiv. Setelah panggilan berakhir, Michael langsung menghubungi temannya yang bernama Charlie, seorang agen intelijen Amerika yang memiliki koneksi di berbagai penjuru dunia. Michael memberitahu Charlie tentang situasi Riley dan meminta bantuan untuk menyelamatkan Riley dari Kharkiv. No, she ain't okay. They stormed the orphanage. I just saw the whole thing go down on video. Charlie mencoba menenangkan Michael dengan mengatakan bahwa invasi sedang berlangsung dan tidak mungkin untuk mengirim bantuan saat ini. Namun Michael tetap bersikeras dan memberitahu Charlie bahwa dia akan pergi ke Ukraina dengan atau tanpa bantuan apapun. Over in Langley. Okay. We need about 10 minutes. Sambil menunggu keputusan Charlie, Michael segera menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk perjalanan, dari mulai paspor, uang, senjata, dan lain sebagainya. Hingga terama Charlie akhirnya mengalah dan memberitahukan bahwa dirinya sudah mengidentifikasi pemimpin operasi penangkapan Riley, yaitu seorang pria bernama Stanislav Konev yang merupakan mantan agen spesial dari GRU. Berlokasi di wilayah Kharkiv, kita akan diperkenalkan dengan pimpinan operasi penangkapan Riley yang tak lain adalah Koniev, sedang mengikuti seorang prajurit Ukraina yang sudah terluka parah untuk menghabisinya, di mana Koniev memiliki seorang asisten yang bernama Vanka, yang juga sangat brutal dan tidak memiliki rasa belas kasihan. Не треба, я благаю вас, не треба. Kembali ke Michael, ia baru saja tiba di bandara dan bertemu dengan pasukan Inggris yang juga bertujuan pergi ke Ukraina, di mana Michael mengungkapkan tujuannya kepada mereka jika ia dikirim oleh Charlie untuk menjalankan sebuah misi penyelamatan. Di tengah penerbangan, Daniel berkenalan dengan ketua pasukan Inggris bernama Peter Robert atau sering dipanggil Bunny, serta satu anggota bernama Jesus, si pria kutu buku yang sangat berpengalaman dalam operasi militer sekaligus seorang sniper yang sangat hebat. Beauty. Lovely. Right. Come on. Well, what if we get in there like swimwear? I'm not getting that close, mate. I'm at from a distance, right? Setibanya di Kharkiv, Michael kembali menghubungi Charlie untuk memastikan rencana selanjutnya. Charlie memberitahu terkait latar belakang pimpinan operasi penangkapan Riley adalah Koniev, seorang veteran militer yang sangatlah berbahaya. Tak lama, Michael dijemput oleh pemandu lokal bernama Dani Chevenko, seorang prajurit Ukraina yang merupakan aset intelijen di lapangan dan mengetahui seluk-beluk kota Kharkiv. It's Connor, just Connor. Saat sedang dalam perjalanan ke rumah Dani itulah mereka dihentikan oleh sekelompok mafia lokal yang ingin menjara dan mengambil telepon satelitnya. Michael mencoba bernegosiasi dengan ketua mafia dengan menawarkan jam tangan mahalnya. Namun karena si ketua tidak menerima tawarannya, Michael pun terpaksa harus menghabisi mereka sehingga...
Beres menghabisi para mafia, sampailah Michael di rumah Dani dan bertemu dengan istri serta keluarga dari anak Dani yang terlihat sangat ketakutan karena situasi perang sedang terjadi. Istri Dani sangat khawatir tentang keselamatan suaminya yang akan ikut dalam misi yang sangat berbahaya ini. Dani dibawa Michael ke ruangan lain untuk membahas mengenai rencana penyelamatan relay. Dani sempat marah karena Michael bersikeras untuk segera menjalankan misi tanpa perencanaan yang matang. Namun meski begitu, mengizinkan Michael mengambil beberapa senjata dan amunisi yang mereka butuhkan untuk operasi ini. Saat Michael sedang mengambil beberapa senjata serta amunisi yang dibutuhkan, ia kembali mendapat panggilan dari Charlie yang memberitahukan tentang situasi Ukraina yang semakin mencekam. Tak lama, muncul Dani yang menyampaikan tentang keadaan darurat sehingga tanpa menunggu lama, mereka pun langsung pergi menuju wilayah Kharkiv untuk menjalankan misinya. Di tengah perjalanan, Michael sempat menceritakan hubungan antara dirinya dan Charlie sampai bertemu Riley yang merupakan anak dari sahabatnya yang telah meninggal dan tiba-tiba ya, Michael dan Dani diserang oleh pasukan tentara Rusia yang sedang melakukan patroli. Beruntung, ada beberapa pasukan Ukraina yang membantu menyelamatkannya. Melihat kendaraan telah rusak akibat hantaman peluru barusan, Michael memutuskan berjalan kaki sampai ke wilayah Kharkiv untuk melanjutkan misinya menyelamatkan relay sebelum mereka kehabisan waktu. Baru saja beberapa meter berjalan, mereka menemukan banyak sekali mayat prajurit militer Rusia dan Ukraina yang berserakan di mana-mana. Tanpa memperdulikan hal tersebut, Michael yang tak ingin membuang waktu pun kembali melanjutkan perjalanan hingga muncul pasukan Rusia yang menyerangnya dan beres menghabisi puluhan pasukan musuh, muncul pasukan militer Ukraina yang hampir saja menyerang Michael karena mengira jika dirinya adalah pasukan musuh. Beruntung Dani bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Ukraina dan menjelaskan bahwa Michael adalah sekutu yang datang untuk membantu. Tak jauh dari lokasi pertempuran barusan, Michael melihat pimpinan pasukan Ukraina sedang menghabisi prajurit Rusia yang berhasil ditangkap dalam pertempuran. Sampai-sampai muncul pasukan musuh yang berniat melancarkan serangan sehingga Dani sempat dibuat heran dengan pasukan militer Rusia yang tiba-tiba saja melarikan diri dari medan pertempuran tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa sadar jika Koniev telah berencana untuk menyerang mereka dan mereka sempat terbental akibat terkena daya ledak dari rudal yang diluncurkan oleh Koniev, di mana Michael yang masih sadar pun berusaha menyelamatkan Dani yang sedang pingsan, tetapi sadar dari pingsan, Michael menanyakan keberadaannya saat ini dan langsung melihat jam yang menunjukkan jika mereka telah kehilangan banyak waktu akibat kejadian tadi. Tanpa memikirkan rasa lelah, Michael dan Dani pun terus melanjutkan perjalanan menuju Kharkiv. We all ask we can get there by morning. Tibalah Michael dan Dani di wilayah Kharkiv, Ukraina dan mendapat banyak sekali ledakan serta kehancuran di mana-mana. Rumah-rumah rusak berat, kendaraan terbakar, dan tubuh-tubuh tergeletak di jalanan yang menandakan jika situasi di kota ini sangatlah mengerikan. Yeah, okay.
Sempat terjadi adu mulut antara mereka berdua hanya karena Dani menganggap jika Michael tidak mengerti apapun tentang situasi Ukraina karena terlalu fokus dan terburu-buru dalam misinya menyelamatkan Riley tanpa sedikit pun memikirkan konsekuensinya. I don't have time for people who side with them. Saat melanjutkan perjalanan, Dani dan Michael melihat satu tank tempur milik militer Ukraina melintas sehingga dengan cepat mereka berlari dan bersembunyi di balik bangunan agar kehadirannya tidak diketahui. Lolos dari tank tempur, muncul masalah lain ketika drone milik Rusia sedang berpatroli mencari keberadaan pasukan Ukraina. Sadar jika kehadirannya diketahui oleh drone tersebut, mereka pun kembali berlari dari kejarannya. Larut malam saat Michael dan Dani masih mencari keberadaan Riley, mereka malah mendengar teriakan dari seorang wanita yang sangat ketakutan karena telah ditangkap oleh pasukan musuh. Michael yang melihat hal itu pun langsung berusaha menyelamatkannya dan... Beres menghabisi pasukan musuh, Michael membawa si wanita ke tempat yang lebih aman agar bisa menghindar dari pengejaran pasukan musuh dan membawanya ke sebuah gedung terbengkalai. Please. Penasaran dengan isi gedung tersebut, Michael pun berusaha menyusuri setiap ruangan dengan hati-hati dan mendapati banyak sekali mayat para prajurit Ukraina yang telah dibunuh oleh pasukan Rusia. Bahkan, Michael juga melihat satu orang prajurit Rusia yang mengenal tanjam milik Riley yang diduga telah meninggal. Meski masih dalam perasaan sedih, Michael yang mendengar ada suara baku tembak pun langsung kembali ke atas untuk membantu Dani melawan pasukan musuh sehingga... Di tengah aksi baku tembak yang masih berlangsung, muncul pasukan Inggris yang dipimpin oleh Bunny membantu mereka dalam menghabis pasukan Rusia sehingga... Setelah menghabisi puluhan tentara Rusia, Michael dan tim pun pergi ke salah satu bar untuk bersembunyi dari pasukan musuh yang terus menyerang, sekaligus melindungi si wanita yang merupakan warga sipil. Room clear. There. Saat sedang berlindung di bar itulah, muncul pasukan Ukraina yang menganggap jika Michael dan timnya adalah pasukan musuh. Beruntung, si wanita dengan cepat menjelaskan jika mereka adalah sekutu yang datang untuk membantu mendapatkan kembali orang-orangnya ditangkap oleh pasukan Rusia. Di sisi lain, Riley berusaha menenangkan sahabatnya yang terlihat sangat ketakutan karena tekanan yang diberikan oleh Koniev dan Vanka. Riley berusaha memberikan keberanian kepada teman-temannya bahwa masih ada harapan untuk bisa lolos dari tempat mengerikan ini. Sweetheart, look at me. No one's coming. Tak lama Koniev mendengar teriakan dari salah satu warga sipil Ukraina di lantai bawah. Koniev yang merasa penasaran pun berusaha mengambil alih interogasi yang dilakukan oleh Vanka demi mendapatkan informasi lebih lanjut tentang siapa yang berani menyerang pos komandonya. Merasa situasi sudah cukup aman untuk sementara, Michael dan timnya mulai bergerak mencari keberadaan posisi pasukan musuh dan mulai berpencar ke berbagai arah. Michael CS mulai bergerak menyisir salah satu gedung atas instruksi dari Zeus yang berada di atap gedung sebagai seorang sniper sekaligus pemberi informasi. Setelah bertemu, Zeus menjelaskan terkait situasi terkini di kota Kharkiv yang dipenuhi oleh pasukan musuh di mana-mana. Dia mengatakan bahwa terowongan bawah tanah yang menjadi markas komando Rusia sangat dijaga dengan ketat dan ada banyak sniper Rusia yang tersebar di atap-atap gedung sekitarnya. Machine gun emplacements positioned on the roof and the third floors.
It's just no fucking way. Karena Dani merupakan warga asli Ukraina, ia pun menjelaskan tentang sebuah terowongan bawah tanah alternatif yang tidak diketahui oleh para tentara Rusia, yaitu terowongan yang dapat digunakan untuk masuk ke markas komando Rusia tanpa melalui pintu utama yang pasti dijaga ketat dan dipenuhi dengan ranjau. Tepat di ujung lorong alternatif, Bani meminta salah satu anggotanya agar meledakkan sebuah pintu yang terkunci rapat agar bisa membukanya. Sementara Michael memiliki sedikit waktu untuk bercerita dengan Dani secara pribadi untuk berterima kasih atas bantuannya selama ini dan meminta Dani agar segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Riley dihampiri oleh Koniev bersama anak buah yang berniat menggadabahnya. Namun Riley sekuat tenaga berusaha memberikan perlawanan meski tenaganya tidak cukup untuk melawan mereka. Michael CS terus menyisir terowongan bawah tanah sampai ke salah satu gedung yang disinyalir merupakan tempat Koniev menyekap para warga Ukraina dan menghabisi beberapa prajurit Rusia yang sedang berjaga sehingga... Mike! Back up. Setelah berhasil menemukan dan membebaskan Riley, Michael kemudian berusaha melindungi dari serangan pasukan musuh yang terus berdatangan dan... Ya, Michael akhirnya bertemu dengan Koniev, orang yang telah menculik Riley dan selama ini dicari untuk dihabisi, meskipun Koniev saat ini masih bisa lolos dari kejarannya. Di sisi lain, Bani dan timnya harus dibuat kesulitan dengan pasukan Rusia yang jumlahnya sangat banyak dan terus melancarkan serangan. Dari atas gedung, Zeus berusaha menghabisi beberapa sniper dan pasukan musuh sebisa mungkin, namun kehadirannya justru disadari oleh Koniev yang berencana akan menghabisinya. Saat semua orang sudah kelelahan karena harus menghadapi banyaknya pasukan musuh, muncul Dani yang kembali berniat membawa pergi Riley dan beberapa orang lain yang terluka tetapi... Dari kecelakaan barusan membuat teman Riley dan satu orang dari tim Bani tewas akibat terkena tembakan, sehingga Dani mau tidak mau harus ikut membantu Michael CS dalam menghadapi pasukan musuh. Di tengah situasi yang semakin kacau karena pasukan Rusia terus berdatangan, muncul satu tank baja yang membuat Michael CS hampir saja pasrah. Namun siapa sangka, tank itu rupanya milik pasukan militer Ukraina yang berniat menghabisi Koniev dan... Setelah berhasil menghabisi Koniev dan memastikan tidak ada pasukan Rusia yang tersisa di area sekitar, Michael kembali menghubungi Charlie untuk menyampaikan kondisinya saat ini serta status penyelamatan Riley yang akhirnya berhasil. Bukan hanya itu, Michael memberitahu Charlie bahwa operasi penyelamatan Riley sudah berhasil dengan sempurna. Sebelum Michael dan Riley kembali ke Barcelona, Michael lebih dahulu menghampiri Dani untuk mengucapkan rasa terima kasihnya atas semua bantuan dan pengorbanannya selama ini dalam menjalankan operasi. He's gonna set him up nice. I have no doubt. You too, brother. Tamat ending yang sangat membagongkan.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah dalam menghadapi keadaan yang paling sulit dan tanpa mustahil sekalipun, kita tidak boleh pernah menyerah atau kehilangan harapan. Kekuatan manusia terletak pada tekad, keberanian, dan kemauan untuk mengorbankan apapun demi orang yang kita cintai. Perang sebenarnya adalah realitas yang mengerikan dan tidak pernah membeda-bedakan antara sipil dan militer. Korban pun terus berjatuhan tanpa henti. Film ini mengingatkan kita bahwa nilai persahabatan dan solidaritas adalah hal yang paling berharga dalam situasi krisis seperti itu. Ingat, meskipun perang adalah bencana kemanusiaan yang paling besar dan hanya membawa penderitaan serta kehancuran, namun di tengah kegelapan perang, masih ada cahaya manusia yang bersedia untuk berkorban dan berjuang demi menyelamatkan mereka yang dicintai. Kisah Michael adalah cerita tentang cinta yang melampaui batas, tentang keberanian yang melampaui ketakutan, dan tentang harapan yang melampaui keputusasaan. Maka inilah yang membuat kita tetap menjadi manusia meskipun di tengah kengerian perang. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sepatu kaca anak uncal. Cuau, 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 cuau.